Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Rijal tolong dipimpin doa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Puji berkahadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita di pelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Ada rekan yang tidak hadir? Ada siapa? Lisan, ya. Sakit? Ya, sakit. Baik, anak-anak, dari pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan, dan tentunya kalian juga sudah memahami surat lamaran pekerjaan tersebut karena kita juga sudah praktek untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Pada materi pagi hari ini kita lanjutkan, yaitu pada teks eksplanasi. Nah, apakah itu eksplanasi? Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti kita akan sama-sama memahami pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita akan mampu memahami struktur dari teks eksplanasi, dan yang ketiga, kita akan mampu memahami bentuk-bentuk pembahasan yang ada di dalam teks eksplanasi, serta kita akan berhasil untuk menganalisis teks eksplanasi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu silakan disiapkan alat tulis, buku, pensil, penghapus, dan juga buku teks. Marilah kita bersama-sama untuk mempelajari teks eksplanasi. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak kalian untuk sejenak mendengarkan sebuah musik untuk merefleksikan pikiran kita dan juga untuk mengembalikan semangat kita dalam belajar. Sebuah musik instrumen, coba bayangkan misalnya kalian berada di tempat itu, di sungai atau di dekat air terjun pada pagi hari dengan suasana yang tenang dan juga damai, hanya dalam alam lingkungan. Apakah pengen mainan air dengan airnya ya? Kita refleksi sebentar. Baik, kita lanjutkan ya.
Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Inti dari teks eksplanasi. Saya akan menayangkan sebuah video ke materi tentang eksplanasi. Jadi kalian silakan untuk menyimak tayangan. Hujan-hujan makan sekoteng, lebih enak pakai roti. Penontonku yang cantik dan ganteng, kelas bahasa Indonesia udah dimulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar keluarga Indonesia? Tetap semangat belajar dari rumah aja ya. Kali ini kita bersama-sama dengan Bu Nabul akan belajar tentang struktur dari teks eksplanasi. Setiap teks memiliki struktur dalamnya. Teks eksplanasi memiliki 3 bagian struktur. Apa saja di dalamnya? Yang pertama adalah pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum itu? Bagian pernyataan umum merupakan bagian paling awal dalam teks eksplanasi. Biasanya terletak di paragraf pertama. Pada bagian pernyataan umum mengidentifikasi sesuatu yang akan dijelaskan. Nah, pada bagian ini berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Bagian yang kedua atau struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Setelah penulis menuliskan gambaran umum suatu aspek atau peristiwa, pada bagian ini penulis menjelaskan, memberikan detail-detail informasi dari pernyataan umum atau beberapa kalimat penjelas dari pernyataan umum. Nah, pada bagian deretan penjelas berisi rincian atas kejadian yang relevan dengan bagian sebelumnya. Pada bagian ini dijelaskan hubungan sebab akibat dan peristiwa secara kronologis. Nah, pada deretan penjelas tulisan menjawab tentang mengapa dan bagaimana. Pada bagian ini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Struktur yang terakhir adalah penutup atau interpretasi. Nah, pada bagian ini berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dilupakan sebelumnya. Nah, ini biasanya berupa kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Anak-anak, struktur teks eksplanasi ada 3. Pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau interpretasi. Sampai ini cukup paham ya? Selanjutnya kita akan mengetahui kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada apa saja di dalamnya? Yang pertama adalah teks eksplanasi menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologi. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Dan yang keempat, menggunakan kata benda. Penjelasan-penjelasan tentang hal ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Itu tayangan pertama. Sekarang kita ke tayangan yang kedua.
fokus kepada ciri kebahasaan yang ada dalam teks deklarasi. Selamat datang di Rumah Bahasa. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks eksplorasi. Kalian pasti tahu bahwa kalian informatif merupakan fenomena-fenomena yang dapat dijelaskan oleh teks eksplorasi. Fenomena-fenomena tersebut dapat mengeluarkan efek ekstrim ataupun dengan sebagai akibat. Oleh karena itu, ciri kebahasaan teks eksplorasi pasti berkaitan erat dengan rangkaian peristiwa maupun dengan sifat akibat. Apa sajakah ciri kebahasaan teks eksplorasi? Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yang kedua ada verbal absatif, yang ketiga ada konjungsi temporal, dan yang keempat ada istilah atau sering disebut sebagai istilah case. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan kata kunci yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, konjungsi kausalitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konjungsi intrafalimat, dan yang kedua, konjungsi antarafalimat. Konjungsi intrafalimat merupakan kata kunci yang digunakan untuk menunjukkan pausa yang ada di dalam satu kalimat. Contohnya, karena, sebab, akibat dari, sehingga dan kata. Konjungsi antar kalimat merupakan kata kunci yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, akibatnya, oleh karena itu, dengan demikian, jadi, dampaknya, hasilnya, dan orang lain. Contoh penggunaan konjungsi kausalitas dalam teks eksplorasi adalah sebagai berikut. Proses terjadinya banjir secara non-alami karena ulah manusia dimulai dari tindakan membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan aliran air tersumbat. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat harus tertib membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan atau tak ada sungai yang justru dapat menimbulkan banjir dan efeknya kembali kepada manusia sendiri. Verbal kausatif. Verbal kausatif merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan tindak sebab akibat. Contohnya, menyebabkan, mengakibatkan, berakibat, berdampak, dan menimbulkan. Penggunaan verbal kausatif dalam teks eksplorasi dapat dilihat pada contoh paragraf berikut. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan teori. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu, akan tetapi fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesalahan yang ada. Oleh karena itu, mereka melakukan protes dan berbagai sejumlah tuntutan. Perbedaan verbal kausatif dan konjungsi kausalitas. Verbal kausatif biasanya menjadi predikat dalam kalimat. Contohnya, gempa ini menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal. Gempa ini adalah subjek, menyebabkan ada predikat lebih dari 1.000 orang meninggal adalah objek. Stigma negatif menimbulkan berbagai permasalahan. Stigma negatif subjek menimbulkan predikat berbagai permasalahan adalah objek. Konjungsi kausalitas digunakan untuk menghubungkan kausa dalam satu kalimat maupun menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contoh, yang pertama, gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi kecil. Kalimat ini memiliki dua pausa. Yang pertama adalah gempa tektonik terjadi. Pausa kedua, lapisan kerak bumi menjadi kecil. Kedua pausa tersebut dihubungkan oleh konjungsi penyebab yaitu karena. Pada contoh kedua, terdapat dua kalimat. Kalimat pertama, gempa bumi terjadi begitu cepat dan dapat begitu rendah. Kemudian, kalimat yang kedua, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Kedua kalimat tersebut dihubungkan oleh konjungsi oleh karena itu. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata kunci yang digunakan untuk menyatakan urutan waktu atau urutan peristiwa. Contohnya, mula-mula, setelah itu, kemudian, berikutnya, sebelum, sesudah, lalu, dan akhirnya. Penggunaan konjungsi temporal dalam teks eksplorasi dapat dilihat pada contoh paragraf berikut. Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada level yang berupa patahan. Patahan itu kemudian menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan sebagai gempa bumi. Nah, dari sinilah keseimbangan air terganggu. Akhirnya menyebabkan jumlah tsunami yang bergerak dengan cepat. Kemudian dan akhirnya adalah konjungsi temporal.
Istilah teknis, apakah istilah teknis itu? Istilah atau sering disebut istilah teknis pada dasarnya sama dengan kata. Dengan kata ini merupakan kata khusus untuk lingkungan tertentu. Contoh penggunaan istilah teknis dalam teks eksplanasi dapat dilihat pada paragraf berikut. Di dalam perut ini ada lapisan magma yang disebut tabur magma. Magma adalah batuan berbentuk cair yang terdiri dari lapisan silika yang bersuhu tinggi. Suhunya bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas di dalam perut bumi tersebut akan membuat tekanan udara menjadi sangat besar. Jika tekanan udara di perut bumi sudah sangat besar, maka isi dari perut bumi akan keluar. Keluarnya magma dan letusan gunung berapi menjadi salah satu mekanisme alam yang unik. Hal ini terjadi untuk menjaga keseimbangan perut bumi agar tetap sehat. Isi perut bumi atau magma disebut lava dengan suhu mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Ketika lava masih encer, akan mengalir turun bersama dengan air suhu. Kata yang berwarna merah merupakan istilah teknis di bidang geografi. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sebelum kalian menutup video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, Ya, dari kedua tayangan video tersebut tentunya kita mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, tentu informasi dari pengertian teks eksplanasi itu sendiri. Apa tadi pengertian teks eksplanasi? Nah, ya, silakan belakang tadi. Teks yang menjelaskan fenomena alam atau sosial. Iya, teks yang menjelaskan tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Adakah yang bisa memberikan contoh fenomena alam itu apa saja? Ya, silakan. Tsunami, banjir, gempa. Adakah yang bisa memberikan contoh juga tentang fenomena sosial? Silakan. Kemiskinan. Dan kemiskinan? Demonstrasi. Ada lagi? Kenakalan remaja itu juga termasuk fenomena sosial. Lalu setelah dari pengertian itu tadi, ada struktur yang terdapat dalam teks eksplanasi. Apa saja strukturnya? Yang tahu, kan Mbak? Pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Ya, pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga penutup atau simpulan. Selain struktur, ada satu lagi yaitu tentang bentuk pembahasan yang umum dijumpai dalam teks eksplanasi. Apa saja? Kan? Menggunakan kalimat istilah ilmiah, menggunakan kausalitas dan kronologis, menggunakan kata terjadis dan menggunakan kata. Iya, betul. Ada konjungsi kausalitas, ada verba kausatif, konjungsi temporal, dan juga ada istilah. Itulah pengertian, struktur, dan bentuk pembahasan dalam teks eksplanasi yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, saya akan memberikan sebuah soal. Ini saya jadikan. Bentuklah 3 kelompok saja ya, 3 kelompok ini sudah pas. Satu kelompok putra, kemudian yang kedua kelompok ini putri, dan yang kedua, yang ketiga adalah kelompok putri juga. Di situ disajikan sebuah teks eksplanasi. Tugas kalian temukan struktur dari teks eksplanasi tersebut dan juga temukan bentuk-bentuk kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut. Nanti kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan di depan kelas. Boleh nanti dibacakan, boleh nanti dituliskan. Silakan kerjakan dulu. Itu ya. Ini bisa bangkunya bisa diputar, ini juga bangkunya bisa diputar, anak putra juga bangkunya bisa diputar untuk tugas kelompok. Silakan kalian berbagi tugas, ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang catat, kemudian ada yang mengerjakan bagian 1, bagian 2 maupun bagian 3. Di lembar kerja itu sudah ada contoh teksnya, kemudian ada pertanyaannya, dan juga ada hal-hal yang harus dikerjakan. Ya, contohnya kan di sini ada pertanyaan jelaskan pengertian teks eksplanasi, strukturnya, kemudian bentuk pembahasannya. Lalu di lembar kedua, kalian diminta untuk menganalisis sebuah teks yang mana di situ ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kalian analisis, kemudian temukan bentuk pembahasannya hanya 3 saja, kata istilah,
kemudian keterangan waktu atau konjungsi temporal dan juga konjungsi antar kalimatnya. Silakan dikerjakan dulu. Waktunya berapa menit? 10 menit, 15 menit? 10 ya? Ya, silakan. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan, baik ditanyakan kepada teman satu kelompok, teman beda kelompok boleh, tanya kepada juga boleh.
sudah, boleh dipresentasikan ke depan. Boleh kalian menyampaikannya, boleh kalian tuliskan di papan, boleh disampaikan secara tulis ada papan, barangkali perwakilan kelompok 3 atau 4 orang saja yang menampilkan. Untuk putra hanya 3, berarti bisa ditampilkan semuanya. Silakan kelompok 1 boleh, kelompok 2, kelompok 3. Boleh didiskusikan. Kalau semuanya mau tampil ke depan juga tidak apa-apa. Ya, silakan. Apa? Mau? Ya, silakan. 3, berempat atau semuanya. Di situ ya. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Tampilkan ya, nomor 3 atas saja, naik. Ini perlu disimak bulat. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, jelaskan pengertian dan eksplanasi. Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Dua, tuliskan struktur eksplanasi yang menggunakan lingkungan. Iya, tadi strukturnya dibacakan satu kalimat saja tidak apa-apa. Terus ke bagian itu. Satu, pernyataan umum. Terdapat pada paragraf pertama tuliskan gambaran umum dari suatu peristiwa yang dijelaskan. Dua, gerakan jelas menjelaskan sebuah akibat dari peristiwa yang kronologis. Dua, kesimpulan merupakan penutup yang berisikan formular berikut tujuan yang dijelaskan dan kesimpulan dari pernyataan umum dan gerakan jelas. Tiga, apa saja bentuk berdasarkan eksplanasi? Eksplanasi menggunakan kondisi kausalitas dan kausatif, konjungsi temporal dan istilah teknis. Selanjutnya yaitu penjelasan dari judul teks eksplanasinya yaitu proses terjadinya hujan. Pertanyaan umum terdapat pada paragraf 1. Paragraf 4, hujan adalah sumber air tawar. Definisi yang ketika sungai berenang atau akuifer dengan hujan diakses. Iya. Terus setelah Kita menjelas pada paragraf 2. Hujan jatuh bumi ketika alam menjadi jenuh atau terisi dengan tetesan air yang bertemu satu sama lain dan berkumpul di bawah. ya. Terus dan akhir Kesimpulan. Pada paragraf 3, penguapan atau evaporasi terjadi karena singkirnya matahari. Kedua, maka istilah akuifer dan presipitation geologi atmosfer, evaporasi partikel, dan valensi. Yang keenam, tekanan waktu. Ketika dapat pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan misi SMA kita. Yang pertama, jelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Yang kedua, tulislah struktur teks eksplanasi dengan menggunakan metode. Ya, dituliskan. Kemudian berikutnya menjawab pertanyaan yang ketiga. Di main map juga yang bentuk bahasanya. Ya, dituliskan juga tidak apa-apa. Atau yang satunya menuliskan bentuk pembahasannya ini, kemudian yang satunya menuliskan strukturnya. Singkat intinya saja. Bisa dibacakan atau dijelaskan secara singkat dari main map ini, dimulai dari struktur teks eksplanasi. Sehingga dari struktur eksplanasi ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah pembahasan, dan yang ketiga adalah penelitian. Ya, terus bentuk pembahasannya. Untuk bentuk pembahasan teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah. Kedua, menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata benda. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja. Iya, terus hasil analisisnya bagaimana? Kedua, dibacakan saja. Hasil dari analisis kelompok kali ini yaitu yang pertama, judul proses terjadinya hujan. Yang kedua, pernyataan umum. Terdapat pada paragraf pertama yaitu hujan adalah sumber air tawar. Yang ketiga, deretan penjelas terdapat pada paragraf kedua yaitu hujan jatuh ke bumi ketika awan menjadi jenuh atau terisi dengan tetesan air. Dan yang ketiga, penutup atau kesimpulan yaitu penguapan atau evaporasi terjadi karena sinar matahari. Ya, itu strukturnya ya, bagus sekali. Terus bentuk pembahasannya Pak? Ya, itu bukan apa-apa. Bentuk pembahasan dari teks eksplanasi 2 yaitu istilah ilmiah seperti atmosfer, presipitas, hidrologi, atmosfer, evaporasi, dan korelasi. Dan
Istilahnya apa saja? Kata istilah. Akuifer, Ya. presipitasasi, hidrologi, atmosfer, evaporasi, Iya. dan koalisi. Iya, bagus. Ya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang kurang lebihnya, kami mohon maaf. Berakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok kedua, aku kelompok kedua. Selanjutnya tentang teks. Terakhir kelompok 1, silakan dipresentasikan di depan kelas. Ya, di sini saya Mas. Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menyampaikan hasil diskusi ini. Yang pertama, jelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan fenomena alam dan sosial. Kemudian, tulislah struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, data jelas dan yang ketiga bentuk. Kemudian apa saja bentuk pembahasan teks eksplanasi? Yang pertama, konjungsi kausalitas, vertikal kausatif, konjungsi temporal, dan kata istilah teknis. Selanjutnya untuk bagian menganalisis ya, di struktur ya. Struktur pembahasan yang pertama, judul teks eksplanasi, yaitu proses terjadinya hujan. Yang kedua, pernyataan umum terjawab pada paragraf pertama yang berisi hujan adalah sumber air laut khususnya ketika sungai, danau atau akuifer tidak mudah diakses. Kemudian ketiga deretan jelas yang berisi pada paragraf kedua yang berisi hujan terjadi ketika awan menjadi jenuh atau berisi dengan tetesan air yang bertemu satu sama lain dan berkumpul di awan. Yang keempat, ada simpulan yang terjawab pada paragraf terakhir yang berisi penguapan atau evakuasi terjadi karena sinar matahari. Ya, itu strukturnya. Sekarang untuk pembahasannya yang ditemukan. Yang kelima ada istilah. Yang pertama ada akuator, hidrologi, vertikal, atmosfer, dan evaporasi. Untuk keterangan itu waktu kita terdapat pada paragraf 1, 2, 3. Yang ketujuh ada konjungsi antar kalimat. Terdapat pada paragraf 3 dan 2. Singkatnya dan selanjutnya. Kemudian ada kalimat. Intinya sudah bahasanya. Sudah berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 1. Baik, semua sudah tampil ya. Sudah menyampaikan hasil kajian dan analisisnya tentang analisis teks eksplanasi pada bacaan berjudul proses terjadinya hujan. Ini termasuk fenomena alam atau fenomena sosial? Masuk dalam fenomena alam. Secara efektivitas dari pembelajaran kita pagi hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Mempelajari apa tadi kita? Terus? Ya. Ya, betul. Tentang pengertian struktur dan bentuk-bentuk pembahasan dalam teks eksplanasi. Kita tadi juga sudah bersama-sama belajar untuk menemukan struktur dan juga bentuk pembahasan dalam teks eksplanasi. Juga sudah kalian sampaikan hasil analisisnya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada kesulitan? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa dipahami oleh semuanya. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya silakan kalian kerjakan materi tentang kalian pelajari dulu materi tentang menulis teks eksplanasi nanti ya di rumah kalian pelajari tentang menulis teks eksplanasi yang selanjutnya nanti kita akan
pelajari pada pertemuan berikutnya. Jika tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah doa penutup majelis. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.